Video ini merupakan simulasi mengajar sebagai tugas strategi pembelajaran biologi dengan dosen Ibu Azza Nuzulwa Putri. Adapun model pembelajaran yang digunakan ialah cooperative learning dengan metode student team achievement division serta materi pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, gimana nih kabarnya anak-anak ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ada nggak yang rumahnya kena banjir nih? Alhamdulillah, kita doain ya, semoga kedepannya keadaan makin baik-baik aja. Nah, tahu nggak sih penyebab dari banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Tanjung Pinang? Ada yang tahu kenapa? Iya benar, karena hujan yang terjadi secara terus-menerus selama beberapa hari. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi banyak banjir. Banjir terjadi di mana-mana. Nah, materi pembelajaran pada pagi hari ini itu sangat erat kaitannya dengan banjir. Ayo, ada yang tahu nggak apa materi pembelajaran pagi hari ini? Yang tahu angkat tangan. Nggak ada yang tahu ya? Nah, baik, materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengenai pencemaran lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu memecahkan masalah lingkungan melalui penanggulangan sederhana. Nah, baik, di sini Ibu udah ada menyiapkan bahan ajar berupa PowerPoint yang dapat kita saksikan bersama-sama. Nah, di depan udah terpapar tentang pengertian dari pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya bahan-bahan atau zat polutan ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan tatanan lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan atau kualitas lingkungan menjadi memburuk. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan atau memberitahu bahwa pencemaran lingkungan itu dikarenakan oleh masuknya zat polutan. Nah, apa sih zat polutan dulu? Nah, zat polutan bisa dikatakan atau kita sederhanakan sebagai zat pencemar. Nah, tahu nggak apa saja syarat-syarat yang bisa membuat suatu zat atau bahan itu menjadi polutan? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Nah, baik, jadi ada 3 syarat yang menyebabkan bahan itu dikatakan sebagai zat polutan. Yang pertama adalah jumlahnya melebihi batas normal. Kemudian yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak tepat. Nah, kita lanjut pada jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Nah, secara umum, pencemaran lingkungan itu dibagi atau terbagi menjadi 2. Pencemaran lingkungan berdasarkan zat tercemarnya dan juga berdasarkan tempat terjadinya. Nah, berdasarkan zat tercemarnya itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu pencemaran kimiawi,
fisika, dan juga biologis. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing pencemaran kimiawi, fisika, dan biologis? Nah, pencemaran kimiawi adalah masuknya zat-zat kimia, baik organik maupun anorganik. Nah, contohnya apa tuh, Bu? Contohnya seperti merkuri, timbal, zat radioaktif, dan juga ada nih satu bahan yang sering banget kita gunakan sehari-hari. Apalagi kalau ibu-ibu di akhir minggu biasanya ngapain? Mencuci. Nah, mencuci itu menggunakan deterjen. Nah, tahu nggak sih kalau sebenarnya deterjen itu merupakan salah satu zat pencemar. Kita lanjut ke pencemaran fisika. Nah, pencemaran fisika ini terjadi akibat masuknya benda-benda seperti kaca, plastik, karet, dan kaleng. Nah, benda-benda ini biasanya benda-benda yang tidak dapat terurai atau terurai dengan waktu yang sangat lama, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Nah, kemudian yang ketiga adalah pencemaran biologi. Nah, pencemaran biologis ini seperti namanya biologis, disebabkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup seperti apa? Nah, makhluk hidupnya itu berupa mikroorganisme seperti bakteri. Nah, lalu kita lanjut ke jenis-jenis pencemaran berdasarkan tempat terjadinya. Ada 4. Yang pertama itu pencemaran udara, air, tanah, dan juga pencemaran suara. Nah, di depan udah tersaji gambar-gambar dari pencemaran. Nah, itu ada pencemaran tanah. Dapat kita lihat pencemaran tanah yang terjadi itu akibat adanya zat-zat berupa limbah. Nah, limbah ini biasanya limbah pabrik maupun limbah rumah tangga. Kemudian di gambar sebelahnya ada pencemaran yang diakibatkan oleh sampah-sampah. Sampah-sampah ini biasanya dibuang secara langsung ke lautan ataupun perairan. Nah, sampah ini tidak terurai, makanya dari itu ia menjadi penyebab pencemaran. Nah, lanjut di gambar selanjutnya itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini seperti pada gambar itu kelihatan ada asap-asapnya. Nah, ini diakibatkan oleh sisa-sisa gas dari pabrik-pabrik. Kemudian ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini diakibatkan oleh benda-benda yang mempunyai volume tinggi seperti pesawat, mobil, dan lain-lain. Nah, pada pencemaran udara ada beberapa senyawa yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Ayo, ada yang tahu nggak apa saja contoh senyawanya? Iya, benar. Ada lagi? Iya, benar. Ada lagi? Nah, jadi tahu nggak sih kalau AC yang sering kita gunakan sehari-hari itu ternyata berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran udara. Ada yang tahu kenapa? Nah, karena di dalam AC itu terkandung senyawa CFC atau chlorfluorokarbon. Nah, senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya penipisan lapisan ozon. Nah, baik, untuk mengetahui penyebab dari pencemaran lainnya, Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok diskusi. Nah, kelompok pertama akan dibagi dari nomor absen 1 sampai 5. Kemudian kelompok yang kedua akan dimulai dari nomor absen 6 sampai 10. Nah, ada pun yang harus kalian bahas bersama kelompoknya, yaitu mengenai penyebab dari pencemaran lingkungan beserta dampaknya. Kira-kira waktu diskusinya kalau 20 menit cukup? Oke, cukup ya. Nah, berarti diskusinya dimulai dari sekarang. Nanti setelah diskusi, masing-masing kelompok harus maju untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan dimulai diskusinya.
Baik, udah lebih dari 20 menit. Nah, kita masuk pada pemaparan atau presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Nah, semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan hasil diskusinya sudah sangat-sangat luar biasa. Berarti udah pada paham kan nih? Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, angkat tangan dan sebutkan pertanyaannya. Tidak ada? Nah, baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan sedikit menambahkan mengenai cara menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, cara yang pertama ialah dengan mengolah limbah terlebih dahulu sebelum ia dibuang ke lingkungan. Kemudian cara selanjutnya ialah dengan menerapkan prinsip 3R. Apa sih 3R itu? Nah, 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Apa tuh Bu, reduce, reuse, dan recycle? Nah, reduce atau R yang pertama ialah mengurangi. Mengurangi apa contohnya? Contohnya ialah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan deterjen, mengurangi penggunaan tisu, kertas, dan juga mengurangi penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai seperti plastik. Nah, langkah sederhana yang bisa kita lakukan ialah dengan cara mengganti penggunaan bahan-bahan atau barang-barang tersebut dengan yang lain, dengan versi yang dapat kita gunakan berkali-kali. Contohnya ialah dengan membawa tas belanjaan sendiri ketika kita belanja di supermarket ataupun di tempat perbelanjaan lainnya. Nah, kemudian langkah sederhana selanjutnya yang dapat kita lakukan ialah dengan cara membawa tumbler atau botol minum sendiri. Nah, selain hal ini efektif, membawa tumbler juga bisa membantu kita agar lebih hemat. Nah, kita lanjut ke R yang kedua atau reuse. Nah, reuse ini adalah menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan lagi. Kemudian kita lanjut ke R yang ketiga adalah recycle. Nah, recycle ini adalah mendaur ulang. Mendaur ulang apa contohnya? Mendaur ulang sampah kertas yang sudah digunakan menjadi kertas atau karton kembali. Kemudian bisa juga mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan kembali ke tumbuhan. Lalu bisa juga dengan cara menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan jika ada. Tidak ada ya? Baik, jika tidak ada, maka Ibu akan memberikan 2 pertanyaan rebutan sebagai bentuk review atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk siswa yang dapat menjawab pertanyaannya dan benar, maka akan Ibu berikan poin plus. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Ayo angkat tangan yang bisa. Ya, Ocha, silakan. Yap, bagus, jawabannya benar. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Coba jelaskan apa saja jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Ayo angkat tangan yang bisa. Ya, Rizky, silakan. Nah, bagus, jawabannya sangat-sangat tepat. Untuk 2 siswa yang tadi akan Ibu berikan poin plus
sebagai bentuk reward terhadap keaktifannya. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Silakan angkat tangannya. Tidak ada ya? Nah, berarti Ibu anggap kalian sudah paham semua ya? Nah, baik, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Oh ya, saya akan memberikan reward pada salah satu kelompok terbaik. Nah, kira-kira kelompok berapa nih? Nah, jadi kelompok terbaiknya adalah kelompok 2. Yeay. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.